Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami mahasiswa program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh. Nah, di video kali ini, saya Sukma Rahayu dan teman saya Eni Alvita akan berbagi sedikit informasi mengenai salah satu alat tes psikologi, yaitu Rothwell Miller Interest Blank, atau yang biasa kita kenal dengan RMIB. Nah, dalam video kali ini apa aja sih yang akan dibahas? Pertama, kita akan membahas tentang sejarah dan latar belakang adanya tes RMIB. Kedua, gambaran alat tes dan gambar fisik dari tes RMIB. Ketiga, cara penyajian atau administrasi dari tes RMIB. Kemudian cara scoring atau analisis data dalam tes RMIB, dan yang terakhir kita akan membahas tentang jurnal-jurnal yang terkait dengan alat tes RMIB. Nah, sejarah dan latar belakang tes RMIB. Nah, pemikiran yang mendasari pembentukan tes RMIB adalah bahwa setiap orang memiliki konsep-konsep stereotip terhadap jenis-jenis pekerjaan yang tersedia atau yang disediakan oleh masyarakat. Salah satu tes inventory yang secara khusus terfokus pada penilaian minat dan bakat individu adalah tes RMIB. Nah, tujuannya tes RMIB adalah untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan. Nah, pada awalnya, tes ini dikembangkan oleh Rothwell pada tahun 1947. Lalu, Kenneth Miller memperluas kategori yang berisi 12 jenis-jenis pekerjaan. Dan pada akhirnya, pembaharuan tes ini memberikan nama Rothwell Miller Interest Blank sebagai sebuah tes minat bakat yang sudah terstandarisasi. Bagaimana sih gambaran dari tes RMIB? Nah, dalam tes RMIB terdapat sebanyak 12 kategori. Yang pertama itu ada outdoor, di mana aktivitas yang dilakukan di luar atau di lapangan terbuka. Misalkan untuk pria ada petani, nelayan, supir, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita ada peternak, ahli pertanaman, petani bunga, tukang kebun, dan sebagainya. Selanjutnya ada mekanik. Nah, ini itu berhubungan dengan mesin, alat-alat, dan daya mekanik. Nah, untuk pria biasanya ada insinyur sipil, montir, tukang las, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita ada ahli kacamata, ahli reparasi permata, petugas mesin sulam, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada komputasional. Nah, pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Misalkan untuk pria ada akuntan, auditor, kasir, petugas pajak, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita ada juru bayar, pegawai bank, dan sebagainya. Yang keempat ada science. Nah, hal ini berhubungan dengan analisa dan penyelidikan, eksperimen, kimia dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Nah, untuk pria ada ilmuwan, ada ahli biologi, insinyur kimia industri, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita ada ilmuwan, ahli astronomi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada personal contact. Ini itu berhubungan dengan manusia, diskusi, membujuk, bergaul dengan orang lain. Nah, untuk pria, misalkan penyiar radio, pedagang keliling, petugas wawancara, dan sebagainya. Untuk wanita, ada sales girl, pegawai rumah, penyiar radio, petugas humas, dan sebagainya. Selanjutnya ada estetik. Ini itu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat seni dan menciptakan sesuatu. Misalkan untuk pria, ada seniman, artis, arsitek, fotografer, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita, ada seniwati, guru kesenian, artis, penata panggung, dan sebagainya. Selanjutnya ada literatur. Ini itu berhubungan dengan buku-buku, kegiatan membaca, dan mengarang. Untuk pria biasanya ada wartawan, penulis skenario, penulis majalah, pengarang, dan sebagainya. Nah, untuk wanita ada wartawan, penyair, penulis, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedelapan ada musik. Nah, minat memainkan alat-alat musik atau untuk mendengarkan orang lain, bernyanyi atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Untuk pria biasanya ada pianis konser, komponis, ahli pustaka, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita ada pemain organ, guru musik, komponis,
pianis konser, dan sebagainya. Selanjutnya yang ke-9 ada social service. Nah, ini itu minat terhadap kesejahteraan penduduk dengan keinginan untuk menolong dan membimbing atau menasehati tentang permasalahan dan kesulitan mereka. Untuk pria, ada guru SD, psikolog pendidikan, kepala sekolah, petugas palang merah, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita, terdapat guru SD, psikolog pendidikan, petugas kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Selanjutnya ada clerical. Nah, ini itu minat terhadap tugas-tugas rutin yang menuntut ketepatan dan ketelitian. Untuk pria misalkan ada manajer bank, petugas arsip, petugas pos, petugas pengiriman barang, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita ada sekretaris pribadi, juru ketik, penulis, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada praktikal. Ini itu minat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang praktis, karya pertukangan, dan yang memerlukan keterampilan. Nah, untuk pria seperti tukang kayu, ahli mebel, ahli bangunan, tukang cat, dan lain-lain. Untuk wanita ada ahli penata rambut, juru masak, petugas mesin sulam, penjahit, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada medical. Ini itu minat terhadap pengobatan, mengurangi akibat dari penyakit, penyembuhan, dan di dalam bidang medis, serta terhadap hal-hal biologis pada umumnya. Untuk pria seperti dokter, ahli bedah, dokter hewan, ahli farmasi, dokter gigi, dan sebagainya. Sedangkan untuk wanita ada dokter, ahli bedah, pelatih rehabilitasi pasien, dan sebagainya. Nah, di slide selanjutnya ada bentuk alat tes dari tes RMIB. Nah, sebenarnya alat tes RMIB ini memiliki dua golongan. Ada yang untuk wanita dan ada pula yang untuk pria. Namun, pada masing-masing golongan ini sama-sama memiliki 9 kelompok. Di mana pada setiap kelompok yang terdiri dari kelompok A, B, sampai dengan kelompok I, terdapat sebanyak 12 jenis pekerjaan pada setiap kelompoknya, baik pada kelompok wanita maupun pada kelompok pria. Namun, untuk isi dari kelompok wanita dan kelompok pria tidak semuanya sama. Ada beberapa pada kolom yang terdapat pekerjaan yang berbeda. Nah, selanjutnya, administrasi tes RMIB atau Rothwell-Miller Interest Blank. Nah, dapat diberikan kepada seseorang secara perseorangan ataupun massal. Kepada mereka, diinstruksikan untuk membuat ranking dari daftar pekerjaan yang tersedia dalam formulir tes. Ranking dimulai dengan nomor 1 untuk pekerjaan yang paling disukai dalam satu kelompok dan berakhir dengan nomor 12 untuk pekerjaan yang paling tidak disukai, sesuai dengan jumlah pekerjaan yang terdapat satu kelompok. Kemudian instruksi biasanya sudah terdapat dalam formulir sehingga bagi mereka atau responden yang sudah dewasa dapat diinstruksikan untuk membaca sendiri kecuali untuk orang dewasa yang mempunyai intelijensi rendah. Nah, adapun instruksi secara mendetail yaitu pertama-tama katakan kepada mereka, bila saudara sudah menerima formulir, tulislah nama dan keterangan-keterangan lain mengenai diri saudara di kolom yang sudah disediakan di sebelah atas dalam formulir. Kemudian, bacalah instruksi yang terdapat dalam formulir tersebut. Diberi waktu lagi untuk beberapa saat dan ada pertanyaan. Untuk responden dengan intelijensi yang rendah dapat diberikan beberapa ilustrasi sebagai berikut. Nah, seandainya saudara mempunyai suatu daftar beberapa buah-buahan, misalkan jeruk, nanas, dan rambutan. Dan kemudian saya tanyakan kepada saudara, buah mana yang paling Anda sukai? Apabila saudara paling suka buah mangga, maka saudara tulis nomor atau angka 1 di belakang mangga. Dan kemudian lebih suka nanas daripada 2.
yang lainnya. Maka angka saudara tulis angka 2 di belakang nanas. Demikian seterusnya, sehingga di belakang setiap nama buah terdapat angka yang menunjukkan urutan dari buah-buah kesukaan saudara. Apabila tidak terdapat pertanyaan, maka instruksi data diteruskan. Sekarang kerjakan dan lengkapilah formulir itu sesuai dengan instruksi tadi. Mengenai beberapa pekerjaan yang belum atau kurang saudara kenal, dapat Anda baca keterangannya di bagian akhir formulir ini. Apabila saudara membuat kesalahan, coretlah nomor yang salah tersebut dan tulislah angka yang benar di samping angka yang salah. Setelah saudara selesai mengerjakannya, dapat mengembalikan formulir tersebut. Kemudian, sesudah responden selesai mengisi atau membuat ranking kepada mereka, diinstruksikan untuk menulis 3 jenis pekerjaan yang disukainya. Tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang terdapat di dalam daftar. Boleh menulis pekerjaan yang terdapat dalam daftar, boleh juga tidak. Waktu pengambilan tes tidak terbatas, akan tetapi biasanya seorang dewasa dapat mengerjakannya dalam waktu 20 menit. Nah, selanjutnya scoring tes RMIB atau Rothwell-Miller Interest Blank. Tes RMIB merupakan suatu formulir yang berisikan suatu daftar pekerjaan yang disusun menjadi 9 kelompok dengan kode huruf dari A sampai I dan dibedakan antara pria dan wanita. Pada tes RMIB, peserta diinstruksikan untuk membuat ranking dari daftar pekerjaan yang tersedia dalam formulir tes. Ranking dimulai dengan nomor 1 untuk pekerjaan yang paling disukai dalam satu kelompok dan berakhir dengan nomor 12 untuk pekerjaan yang paling tidak disukai, sesuai dengan jumlah pekerjaan yang terdapat satu kelompok. Nah, untuk scoring dalam tes RMIB, teman-teman bisa lihat bentuk dari form scoring dalam tes RMIB di slide PPT yang telah kami buat. Nah, setelah subjek mengerjakan seluruh tugasnya, maka pekerjaan subjek dipindahkan dalam sebuah form yang biasanya terdapat di akhir tes. Nah, formnya itu berbentuk seperti yang telah kami buat di PPT. Nah, A dimulai dari awal yaitu kolom 1, kemudian B dimulai dari tanda bintang di kolom kedua, kemudian C dimulai dari tanda bintang di kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah memindahkan peringkat jawaban, maka selanjutnya melakukan penjumlahan pada setiap barisnya. Nah, nanti di tabel tersebut sesuai sama yang diinstruksikan tadi bahwa A dimulai dari awal yaitu kolom 1, kemudian seterusnya. Nah, itu nanti akan diisi dengan jumlah poin atau nilai yang didapatkan oleh si subjek. Nah, setelah diisikan, kemudian dijumlahkan setiap barisnya. Nah, selanjutnya dilakukan pemeringkatan yang pada akhirnya akan ada peringkat 1 hingga 12. Nah, peringkat 1 hingga 12 adalah gambaran bidang aktivitas atau kerja yang paling disukai oleh individu dan bidang yang paling kurang disukai. Selanjutnya, membandingkan peringkat minat yang dibuat individu dengan norma yang telah ada sebelumnya. Nah, adapun jurnal yang terkait dengan tes RMIB atau Rothwell-Miller Interest Blank, yaitu jurnal yang berjudul Perancangan dan Implementasi Tes Psikologi Rothwell-Miller Interest Blank berbasis komputer dengan metode Fuzzy sebagai pengambilan keputusan oleh Hutomo dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, di dalam jurnal ini membahas dilema anak remaja rentang usia 16 sampai 20 tahun. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya hal ini dialami oleh anak sekolah yang bingung menentukan jurusan, baik itu IPA maupun IPS di tingkat SMA. Kemudian juga dibingungkan oleh memilih untuk jurusan lain ketika berada di tingkat sekolah SMK. Nah, dalam penelitian ini menggunakan tes RMIB untuk mengetahui minat anak-anak usia remaja.
menggunakan aplikasi berbasis komputer dengan menggunakan metode fusi sebagai pengambilan keputusan. Adapun hasil yang diperoleh yaitu tes minat RMIB atau Rothwell-Miller Interest Blank mendapatkan nilai akurasi sebesar 96%, di mana hal ini berarti bahwa hasil tes dari aplikasi tes RMIB dapat dinyatakan benar ataupun akurat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi mengenai alat tes RMIB dapat membantu teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.